Kasus Eno Fariha mungkin sudah sering kalian dengar dari banyak kanal lain. Tapi setelah Umbra menelusuri ulang berkas dan jalannya persidangan, ternyata kisah ini jauh lebih kompleks dari yang selama ini beredar. Ada kejanggalan, ada kontradiksi, ada pertanyaan yang tetap tidak terjawab bahkan setelah vonis dijatuhkan. Simak baik-baik, begini ceritanya. Sabtu 14 Mei 2016, menjelang pukul 11:30 malam, Rahmat Alim alias Alim murid SMP kelas 9 tengah asyik menonton tayangan sepak bola di TV. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan. Alim heran, siapa yang datang berkunjung larut malam ke rumahnya. Alim langsung membangunkan orang tuanya. Ketika pintu dibuka, betapa kaget mereka melihat polisi datang. Dan yang lebih mengejutkan, polisi langsung meringkus dan memborgol Alim. "Anak ibu kami amankan karena masalah handphone," tegas polisi kepada Neneng, ibu Alim yang kebingungan. Polisi juga menyita baju yang dipakai Alim pada malam sebelumnya. Demikianlah di tengah malam Alim dibawa ke markas. Ternyata kasus yang dihadapi Alim besar, berat, dan mengerikan. Begitu besar kasus ini sehingga kemudian menjadi pemberitaan menggemparkan di media nasional dan jadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Awalnya begini. Sehari sebelumnya, Jumat 13 Mei 2016, di mes pekerja sebuah pabrik plastik kemasan di Kampung Jatimulya, Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, ditemukan jasad seorang pekerja wanita dalam kondisi polos bersimbah darah. Pekerja itu bernama Eno Fariha dan diduga dirinya telah dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Polisi langsung bergerak melakukan investigasi termasuk melacak HP Eno yang kemudian ditemukan pada seorang pria bernama Eko. Eko mengatakan, "Saya membeli HP itu dari Alim." Demikianlah kemudian polisi meringkus Alim dan menanyakan tentang asal-usul HP itu. Alim bilang, "Saya membeli HP itu dari Dimas, lalu menjualnya ke Eko." Di HP milik Eno itu, polisi menemukan SMS antara Eno dan Alim berisi percakapan yang mengarah ke soal seks dan janji mereka untuk bertemu pada hari kejadian. Juga ditemukan SMS antara Eno dengan dua pria lainnya yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Polisi pun meringkus Arifin dan Imam. Dalam waktu singkat, polisi menetapkan ketiga pemuda yakni Alim, Arifin, dan Imam sebagai tersangka pembunuhan Eno. Polisi yakin mereka adalah pelakunya dengan didukung bukti-bukti forensik, yakni air liur Alim ditemukan di dada korban. Bekas gigitan di dada korban memiliki struktur gigi yang identik dengan gigi Alim. Sidik jari Alim ditemukan di TKP, tepatnya di tembok kamar mes. Darah korban menempel di tangan kanan Alim lalu diusapkan ke tembok. Keringat Alim juga ditemukan di lokasi kejadian. Sedangkan sidik jari dan jejak kaki kedua pelaku lainnya, Arifin dan Imam, juga ditemukan di TKP. Lalu apa motifnya? Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti, motif pelaku membunuh korban berbeda-beda. Motif Alim yang berusia 15 karena tersinggung Eno menolak diajak berhubungan intim. Sedangkan motif Arifin yang berusia 24 tahun sakit hati karena Eno sering mengejeknya, jelek dan pahit. Sedangkan Imam yang juga berusia 24 sakit hati karena SMS dan pendekatannya tidak direspon Eno. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Semua terungkap di persidangan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang secara tertutup karena Alim di bawah umur. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut vonis 10 tahun pada Alim dan vonis mati pada Arifin dan Imam. Di persidangan dibeberkan kronologi kejadian berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang disusun penyidik sebagai berikut. Suatu hari, Rahmat Alim alias Alim bertemu seorang gadis bernama Indah berusia 19 tahun, pekerja pabrik di Kampung Jatimulya, Kosambi, Kota Tangerang. Indah tinggal di mes wanita milik pabrik, sedangkan rumah Alim hanya berjarak 50 meter dari mes. Saat berkenalan, mereka saling bertukar nomor HP dan mengobrol. Indah bilang dia baru putus dari pacarnya, Iwa. Setelah perkenalan itu, Alim dan Indah kerap berkirim SMS. Mereka juga bertemu lagi hingga 3 kali. Alim memanggil Indah Teteh, yang dalam bahasa Sunda artinya kakak, sebab Indah lebih tua 4 tahun dari Alim. Tidak terasa, sebulan sudah mereka saling berkirim SMS. Pada Kamis siang 12 Mei 2016, Alim yang baru selesai mengikuti ujian akhir nasional menghubungi Indah lewat SMS. "Teh, nanti malam ada acara nggak?" Indah membalas, "Emang kenapa kalau nggak ada acara?" Alim menjawab,
Kalau nggak ada acara, kita ketemuan yuk. Di mana maunya? Tanya Indah. Alim mengajak bertemu di kamar Indah di mes. Emang nggak takut nanti ketahuan sama teman mes yang lain? Tanya Indah. Alim menjawab, ya itu mah gampang, nanti aja dipikirin. Indah setuju, lalu membalas SMS, nanti pintu pagar nggak dikunci. Pintu kamarku juga nggak aku kunci. Demikianlah pukul 11:30 malam, Alim tiba di mes wanita sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi. Dia masuk tanpa halangan, langsung menuju kamar Indah dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Indah menyambut dengan mengenakan celana pendek dan tank top. Keduanya mengobrol. 30 menit kemudian Alim mencium pipi Indah. Alim membuka pakaiannya, ingin berhubungan intim tapi Indah menolak. Aku takut hamil. Alim yang sudah bernafsu, kecewa berat. Dia marah, juga tersinggung atas penolakan itu dan segera berpakaian lalu bergegas keluar dari kamar Indah. Sambil merokok, Alim berjalan menuju halaman depan yang merupakan batas antara mes wanita dan pria. Saat itu sudah pukul 12:30 dini hari, memasuki Jumat 13 Mei. Tiba-tiba seorang pria menghadang Alim. Pria itu bernama Rahmat Arifin alias Arifin, pekerja pabrik. Lo siapa? Ngapain di sini? Orang mana lo? Alim menjawab, saya Alim, orang sini, habis ketemu sama cewek. Namanya siapa? Tanya Arifin. Indah, jawab Alim. Arifin yang merasa tidak ada pekerja pabrik bernama Indah bertanya lagi. Indah siapa? Orangnya kayak apa? Alim menjawab, orangnya tinggi, gigi gingsul. Pada saat yang sama datang seorang pria bernama Imam Hapriyadi dengan bersepeda motor. Dia memarkir motornya di depan mes. Tujuannya datang ingin bertemu seorang pekerja wanita bernama Eno yang tinggal di mes. Alim yang mengenal Imam langsung menyapa, Hei bang. Oh loh, jawab Imam yang mengenal Alim dan Arifin. Sementara itu Arifin melanjutkan menginterogasi Alim. Indah yang mana? Dia siapanya loh? Alim menjawab, temen bang. Arifin bertanya lagi, yang benar, bukan pacar. Coba buktiin. Alim mengangguk, ayo bang kita buktiin. Kemudian Alim berjalan terlebih dulu menuju kamar Indah diikuti Arifin, juga Imam untuk memastikan siapa Indah itu. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi ketika mereka tiba di depan kamar Indah. Alim membuka kamar yang tidak terkunci dan melihat Indah terlelap di atas kasur. Arifin dan Imam menyusul masuk dan langsung mengenali gadis itu. Nama gadis itu sebenarnya bukan Indah, melainkan Eno Fariha. Karena ketiga pemuda itu masing-masing punya rasa marah dan sakit hati pada Eno, maka mereka pun sepakat memberinya pelajaran. Imam membekap wajah Eno dengan bantal lalu berkata kepada Alim, lo ambil pisau sana, nanti kalau dia nggak mati lo bakalan ditangkap. Alim bergegas ke dapur mencari pisau tapi tidak ada. Dia kemudian keluar mes untuk mencari senjata. Di sebuah bangunan rumah yang belum rampung yang berjarak sekitar 12 meter dari mes, dia temukan sebuah cangkul dan membawanya masuk ke kamar Eno. Dia berikan cangkul itu kepada Arifin untuk dipakai menghabisi Eno, tapi Arifin menolak. Udah lo aja yang nyangkul, nanti kalau dia hidup lo yang ditangkap, perintah Imam pada Alim. Alim kemudian beraksi, diikuti Arifin dan Imam. Rincian aksi mereka silakan kalian baca di kolom komentar. Demikianlah setelah melakukan aksi yang begitu keji, Alim mengambil HP Eno dan memasukkannya ke dalam kantong celananya. Setelah itu dia keluar menuju kamar mandi yang berada di lingkungan mes untuk mencuci tangan dan kaki yang penuh noda darah. Sementara itu, Imam dan Arifin yang masih berada di kamar Eno menyusul keluar. Sebelum pergi, Imam dan Arifin mengunci engsel pintu kamar Eno dari luar dengan gembok, lalu membuang kunci gembok. Setelah itu, Arifin kembali ke mes pria, sedangkan Imam dan Alim pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah kronologi yang tercantum dalam BAP. Namun di persidangan, Alim membantah isi BAP itu. Dia mengatakan dipaksa mengaku, padahal dirinya sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Eno. Menurut Alim, pada hari pembunuhan, dirinya berada di rumah bersama kedua orang tuanya. Esoknya Jumat 13 Mei, Alim mengatakan dirinya diminta orang tua ke pasar. Nah, di tengah jalan, Alim bertemu Dimas, seorang pemuda yang baru dikenalnya yang memiliki tompel di wajah. Dimas tompel lalu menawarkan sebuah HP kepada Alim. Alim kemudian membeli HP itu seharga Rp10.000. Setiba di rumah menurut Alim, dia mendapati HP dalam keadaan mati, tidak bisa di-charge dan tidak memiliki SIM card. Alim kemudian menjual HP kepada temannya Eko seharga Rp30.000. Tapi karena Alim memiliki utang Rp20.000 pada Eko, maka Eko hanya membayar Rp10.000 sudah dipotong utang.
Demikianlah kemudian polisi berhasil melacak HP tersebut berada di tangan Eko dan Eko mengaku mendapatkannya dari Alim sehingga polisi pun menangkap Alim yang kemudian dijadikan tersangka. Di persidangan, dua terdakwa lainnya, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, tampil sebagai saksi mahkota. Saksi mahkota maksudnya adalah terdakwa yang menjadi saksi untuk terdakwa lainnya yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam BAP, Arifin dan Imam mengaku Alim merupakan pelaku pembunuhan. Tapi yang mengejutkan di persidangan, tiba-tiba Arifin mencabut pengakuannya di BAP dan mengatakan Alim tidak bersalah dan tidak berada di TKP saat pembunuhan terjadi. Saya bersumpah, semua keterangan saya di BAP bohong. Bukan Alim yang ada bersama saya waktu itu, jerit Arifin sambil menangis di ruang sidang. Menurut Arifin, saat kejadian, selain dirinya dan Imam, ada seorang pria lainnya bersama mereka. Pria itu memiliki tompel di wajah. Ketika kuasa hukum menunjukkan foto seorang pria dengan tahi lalat hitam, sontak Arifin berdiri dari kursinya dan berteriak histeris, "Iya, yang itu, dia orangnya." Pria bertompel di foto itu bernama Dimas. Siapakah Dimas Tompel? Media online Tempo.co mewawancarai Dimas. Pria itu mengatakan dia tidak mengenal korban Eno, juga tidak mengenal ketiga terdakwa Alim, Arifin, dan Imam. Dimas Tompel juga menegaskan tidak tahu menahu soal HP Eno dan tidak pernah menjualnya kepada Alim seperti yang dituduhkan Alim. Jual HP apa? Saya nggak tahu, tidak kenal Eno dan Alim. Namun hal itu dibantah Neneng, ibu Alim. Dimas bohong. Dimas dan anak saya Alim saling mengenal. Ada saksi yang tahu mereka berteman, yakni Engkus. Yang mengenalkan Alim ke Dimas adalah Engkus. Menurut Neneng, Engkus siap bersaksi di persidangan jika diperlukan. Neneng juga membantah ucapan Dimas yang mengaku tidak pernah berkunjung ke kawasan tempat tinggal Alim di Kampung Jatimulya. Menurut Neneng, Dimas sering nongkrong dengan anak-anak di sekitar kampung. Tapi lain lagi pendapat penyidik dan jaksa. Menurut mereka, keterlibatan Dimas hanya karangan terdakwa untuk berkelit dari dakwaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan protes kuasa hukum mengapa Dimas Tompel tidak dihadirkan saja di persidangan agar dapat bersaksi dan ditanyai langsung. Apalagi sejak awal Alim memang mengakui dia mendapatkan HP Eno dari Dimas. Jalannya sidang ternyata penuh kejutan. Hal itu terbukti di sidang selanjutnya. Mendadak Arifin kembali bikin geger. Dia tiba-tiba membuat surat pernyataan yang ditulis tangan, diberi materai dan ditandatangani. Isinya kurang lebih mengatakan dirinya telah berbohong mengatakan Dimas Tompel terlibat. Hal itu dia lakukan atas permintaan Alim yang menjanjikan akan membantu kasus Arifin dan Imam. Menurut Arifin, Alim juga mengancam, jika Arifin dan Imam menolak, maka jika nanti mereka bebas, mereka akan dipukuli oleh teman-teman Alim. Meski demikian, agar semuanya jelas, kuasa hukum Alim minta agar Dimas Tompel dihadirkan di persidangan. Namun permintaan itu tidak pernah terwujud dan rangkaian persidangan terus berjalan tanpa kesaksian Dimas Tompel. Di depan majelis hakim dan jaksa, Alim menyampaikan pledoi atau pembelaan. Dia menolak didakwa sebagai pembunuh Eno sebab dia memiliki alibi yang dikuatkan orang tuanya bahwa saat peristiwa pembunuhan, dirinya berada di rumah bersama orang tua. Ibu hakim dan ibu jaksa, saya mohon supaya dibebaskan. Tolong bebaskan saya enggak bersalah. Kasihan ibu saya kangen keluarga saya. Dalam pledoinya, Alim juga membacakan sejumlah ayat suci Al-Quran di depan majelis hakim guna membuktikan kesaksian teman-teman, guru, dan kepala sekolahnya bahwa Alim adalah siswa berprestasi termasuk dalam baca tulis Al-Quran. Pihak Alim tetap berupaya agar majelis hakim meminta kepada aparat untuk menghadirkan Dimas Tompel. Namun JPU mengatakan keterlibatan Alim sudah jelas dengan bukti-bukti forensik yang disebutkan di BAP, yakni air liur Alim ditemukan di dada korban, bekas gigitan di dada Eno memiliki struktur gigi yang identik dengan gigi Alim, begitupun sidik jari dan keringat Alim ditemukan di TKP. Tapi masalahnya menurut kuasa hukum Alim, semua bukti-bukti forensik itu hanya disebutkan di BAP saja, tanpa disertai transkrip pembicaraan atau dokumen langsung dari Puslap 4 Polri. Saksi ahli yang memeriksa bukti-bukti forensik tersebut juga tidak dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan seluruh bukti tersebut. Demikian pula transkrip pembicaraan lewat SMS antara Eno dan Alim tidak dihadirkan di persidangan. Sementara itu menanggapi tuntutan vonis mati, kedua terdakwa lainnya Arifin dan Imam menyampaikan pledoi di depan majelis hakim. Saya bukan pelaku sebenarnya.
Memang saya pernah SMS dan menelpon Eno ingin menanyakan kabarnya tapi tidak diangkat. Kata imam yang menjelaskan dia datang ke kamar Eno hanya berniat ingin menanyakan kabar. Namun tiba-tiba saja dia ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Selama pemeriksaan, imam mendapat intimidasi dari polisi yang memaksa dirinya mengaku sebagai pelaku. Mata saya ditutup dengan lakban, kepala saya dipukul dan dipaksa makan puntung rokok. Akhirnya saya terpaksa mengaku. Hal senada juga disampaikan Arifin dalam pledoinya. Dia mengaku tidak terlibat pembunuhan Eno. Arifin mempertanyakan, apakah hanya dengan ber-SMS dengan Eno dirinya kemudian dijadikan sebagai tersangka? Apakah SMS yang saya kirim ke Eno bisa membuat saya jadi tersangka? Tolong tinjau kembali Yang Mulia, kata Arifin yang berharap majelis hakim berpikir ulang sebelum memutus vonis mati dirinya. Arifin mengatakan dirinya diancam polisi untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Saat pemeriksaan saya ditodong senpi. Saya yang jelas-jelas tidak bersalah terpaksa harus mengakui kesalahan yang tidak saya perbuat. Arifin dan imam juga mengaku pernah dijanjikan uang 30 hingga 50 juta rupiah oleh orang tua Alim untuk mengarahkan tuduhan kepada Dimas Tompel agar Alim bebas. Setelah melewati serangkaian persidangan yang panjang, majelis hakim akhirnya menyatakan Alim terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Alim sadis dan mengakibatkan keluarga korban syok. Terdakwa Alim tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit memberikan kesaksian dan tidak ada rasa penyesalan. Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepada Alim sesuai tuntutan JPU. Sementara itu, terdakwa Arifin dan imam meskipun telah menjadi saksi mahkota, ternyata sama sekali tidak mendapatkan keringanan hukuman. Majelis hakim menyatakan terdakwa Arifin dan imam terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Kedua terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati kepada Arifin dan imam sesuai tuntutan JPU. Lalu mengapa vonis Alim jauh lebih ringan dibandingkan vonis Arifin dan imam? Sebab saat melakukan tindak pidana, Alim di bawah umur, yakni 15 tahun, sedangkan Arifin dan imam berusia dewasa 24 tahun. Meskipun pihak keluarga korban kecewa dan protes dengan vonis yang dijatuhkan pada Alim, mereka menyambut gembira vonis mati pada Arifin dan imam. Kami puas dan bersyukur dengan keputusan hakim. Ini sesuai dengan keinginan kami. Jika membaca berita-berita tentang korban dan ketiga pelaku, ada satu kata yang sering disebut-sebut, bahwa mereka dikenal sebagai sosok pendiam. Hal inilah yang mengejutkan banyak pihak, mengapa kasus mengerikan ini bisa terjadi. Sang korban Eno Fariha, warga Serang, Banten, saat kejadian dirinya berusia 19 tahun. Eno merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Arif dan Mahfudoh. Selulus SMK di Serang, Eno bekerja di pabrik plastik di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Dia baru bekerja selama 6 bulan dan baru sebulan tinggal di mes karyawan. Menurut sang ibu Mahfudoh, sang anak sempat pulang ke rumah di Lebakwangi, Serang saat libur panjang beberapa hari sebelum kejadian. Eno kerap membawa oleh-oleh setiap pulang kampung. Dia pulang seminggu sekali, suka bawa makanan, kue, permen buat adiknya, padahal gajinya kecil, jadi suka saya suruh nabung aja. Sebenarnya dia disuruh kuliah, tapi inginnya kerja. Karena banyak teman-temannya kerja di sana, saya izinkan. Sementara itu, Arif, ayah Eno, mengatakan sang anak pendiam dan tertutup pada laki-laki. Jadi tidak mungkin menjalin hubungan dengan Alim, apalagi jika dikatakan bercumbu sebelum dibunuh pelaku. Menurut Arif, Eno tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan laki-laki. Nggak pernah cerita, karena saya juga belum pernah lihat anak saya sama laki-laki. Teman perempuan Eno di pabrik juga mengatakan hal senada. Selama ini Eno dikenal dingin pada pria. Saya tidak tahu Eno punya pacar karena setiap ada rekan kerja laki-laki mendekati, Eno selalu menolak. Dia juga pendiam, jarang cerita. Arifin yang kadang dipanggil Ahmad bekerja di pabrik yang sama dengan Eno meskipun berbeda bagian dan baru bekerja 8 bulan. Rekannya di pabrik mengatakan Arifin berasal dari Lampung dan masih bujang meskipun sudah punya pacar, pekerja di pabrik yang sama, hanya saja beda lokasi. Arifin sangat pendiam dan tidak bergaul, tidak menyangka dia membunuh. Setiap hari tidak banyak ngomong, pendiam tapi ternyata berani bunuh orang. Namun meski pendiam menurut rekannya, Arif mudah akrab dengan perempuan. Rekannya tidak mengerti bagaimana Arifin bisa kenal dengan Eno, sebab keduanya bekerja di gudang berbeda sebab perusahaan punya 2 gudang.
Imam selama ini jadi tulang punggung keluarga, demikian menurut Muki ayahnya. Imam bekerja di sebuah pabrik di Dadap, Kosambi. Gajinya cukup untuk membantu dapur keluarga dan membiayai sekolah dua adiknya. Setelah Imam ditangkap, hanya istri saya yang mencari uang sebagai pemulung di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, kata sang ayah Muki yang mengaku sudah 7 tahun menganggur. Lalu bagaimana dengan sosok alim yang kontroversial dan paling banyak disorot karena dirinya dianggap sebagai orang yang paling banyak berinteraksi dengan Eno pada hari kejadian dan membawa kedua pelaku lainnya ke dalam kamar Eno? Nahyuddin, ayah alim yang sehari-hari berjualan sayur di rumah mengatakan, waktu diperiksa polisi anak saya stres parah. Dia nggak melakukan tetapi dipaksa ngaku. Muka anak saya bengap di kantor polisi. Dia cerita ke saya kalau polisi nggak memperlakukan dia layaknya orang. Nahyuddin mengatakan dirinya tidak mengenal dua pelaku lainnya yakni Arifin dan Imam. Sehubungan dengan keseharian Alim, pamannya mengatakan Alim gak pernah ngelayap, habis sekolah langsung pulang. Malam-malam juga gak pernah keluar, di rumah aja, naik motor juga gak bisa. Setiap hari sepulang sekolah, Alim selalu diantar jemput ayahnya. Sang ayah menjaga ketat pergerakan Alim yang merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Menurut sang paman, Alim ngilang sebentar saja dari rumah pasti langsung dicariin. Hari Sabtu sama Minggu juga sama, di rumah terus. Pendiam juga anaknya, nggak banyak ngomong. Alim pernah masuk pesantren di daerah Serang, tapi dia nggak betah di sana. Akhirnya pulang, terus ngelanjutin sekolah di sini. Neneng ibu Alim membenarkan suaminya menerapkan disiplin di rumah dan Alim merupakan anak rumahan dan jarang keluar rumah. Malam hari belajar, mengaji, dan nonton TV. Kami mendidik anak-anak dengan agama. Anak saya pendiam. HP saja terbuka, saya baca-baca, isinya hanya daftar nama kawan sekolah. Kalau sudah di rumah, ayahnya menggembok pintu dan mengunci engsel pintu. Alim tidak bisa keluar. Nah, dari penjelasan pihak keluarga, dapat disimpulkan Alim sangat dijaga ketat dan pergerakannya dibatasi. Mengapa? Ternyata karena Alim bandel. Demikian dijelaskan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Alim sebenarnya anak pintar, dia selalu 5 besar di sekolah. Tapi karena bandel, Alim pernah dimasukkan ke pesantren di Mauk oleh orang tuanya selama 1 tahun 6 bulan. Alim, Arifin, dan Imam meringkuk di balik terali besi. Ketiganya mengajukan banding namun ditolak. Alim melanjutkan SMA di lapas. Jika dirinya menjalani masa hukuman secara penuh, maka tahun 2026 kemungkinan telah bebas. Kasus ini masih menyisakan pertanyaan dan teka-teki, terutama tentunya di pihak Alim dan kuasa hukumnya. Sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di persidangan tidak dihadirkan Dimas Tompel, orang yang diklaim Alim telah menjual HP Eno padanya. Di persidangan juga tidak dihadirkan langsung bukti-bukti forensik, tidak dihadirkan pembicaraan atau dokumen forensik dari Puslap 4 Polri, tidak dihadirkan saksi ahli yang memeriksa bukti-bukti forensik tersebut. Juga tidak dihadirkan transkrip pembicaraan lewat SMS antara Eno dan tersangka. Semuanya hanya berdasarkan tulisan di dalam BAP saja. Harusnya bukti-bukti itu dihadirkan di persidangan. Bahaya hidup ini kalau cuma dari penjelasan secari kertas seseorang dinyatakan bersalah, kata kuasa hukum Alim yang menyebutkan polisi salah tangkap. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.